Salam sehat dan salam bahagia. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut beliau, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Beliau mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman maka akan beda perlakuannya. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Hal inilah yang disebut pendidikan berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir secara kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa, dalam kata lain adalah merdeka belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasarnya tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan rima. Bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri serta bersaing di masanya. Selanjutnya, dalam pembelajaran di kelas, Ki Hajar Dewantara menyampaikan, pembelajaran hendaknya memperhatikan kodrat anak yang masih senang bermain. Baiknya kita sebagai guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Lebih baik menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan tadi, kita juga dapat mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan yang ada. Kemudian, pemikiran KHD selanjutnya adalah pendidikan yang berhamba pada anak. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Pengalaman saya sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa siswa-siswa saya itu adalah kertas putih yang kosong dan kita bebas mengisinya. Maka saya pun mengisi mereka dengan memberikan transfer ilmu,
tanpa memikirkan apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah bermakna bagi mereka atau belum. Dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya, tetapi tidak memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mendapat pengetahuan anak bukanlah kertas kosong yang dengan bebas diberi warna dan coretan apapun, melainkan anak adalah kertas yang telah samar-samar terisi goresan, dan pendidiklah yang bertugas menebalkan garis-garis samar tersebut. Artinya, setiap anak sudah memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Nah, tugas kita sebagai guru untuk memunculkan dan mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Setiap siswa punya gaya belajar dan potensinya masing-masing, sehingga kita sebagai guru harus melaksanakan pembelajaran yang harus selalu memperhatikan perbedaan individu dan juga melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, perubahan diri yang saya alami adalah 1. Lebih sabar, lebih perhatian, dan lebih menghargai peserta didik. 2. Tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Berusaha menjadi among dalam pembelajaran. 3. Merubah konsep pengajaran saya yang selama ini saya memandang anak merupakan objek dalam pembelajaran di kelas, namun ternyata merekalah pemegang kendali pembelajaran. Hal yang bisa saya lakukan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Melakukan asesmen diagnostik non-kognitif di awal agar mengetahui potensi serta kebutuhan peserta didik saya dalam pembelajaran. 2. Merancang pembelajaran sesuai hasil asesmen diagnostik awal dengan memilih metode atau strategi yang diinginkan siswa, kemudian mengemasnya dengan menarik dan kreatif sehingga menciptakan suasana yang menyenangkan. Ketiga, menyelipkan permainan-permainan di dalam pembelajaran dan memberikan simulasi agar peserta didik tidak bosan. 4. Membebaskan peserta didik untuk mengembangkan potensinya selama pembelajaran, namun tetap diarahkan, memberikan contoh yang baik agar dapat membentuk karakter mereka. 5. Membangun komunikasi yang baik dan intens dengan siswa dan orang tua siswa. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, ada beberapa perubahan diri yang saya alami dan perubahan tersebut akan saya terapkan di dalam pembelajaran di kelas. Suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain adalah 1. Pembiasaan yang memuat kesepakatan bersama antara murid dan guru terkait proses pembelajaran lebih akan membuat nyaman siswa pada saat proses pembelajaran. 2. Siswa lebih antusias, senang, dan lebih percaya diri dengan proses pembelajaran yang menggunakan teknik atau model pembelajaran yang berpihak kepada murid. 3. Tidak kaku dan tidak membuat siswa bosan lantaran diselipi permainan-permainan dalam proses pembelajaran. 4. Lebih terjalinnya komunikasi yang baik antara siswa dan guru sehingga guru lebih mengenal karakter murid. 5. Proses pembelajaran tidak monoton di kelas saja sehingga semakin membangkitkan semangat dan antusias siswa dalam belajar. 6. Menyelipkan pembelajaran yang sesuai dengan sosial dan budaya setempat seperti bekerja sama, gotong royong dalam menyelesaikan sebuah proyek. Untuk mewujudkan pendidikan yang dimaksud, saya memerlukan berbagai dukungan dari segenap pihak. Keluarga peserta didik, pihak sekolah, dan masyarakat. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut pendapat saya. Semoga bermanfaat.